Bayangan kecil seperti anak-anak, berbaris. Sebelum saya mulai, coba jawab jujur di komentar. Kalau kalian lagi mendaki lalu dengar suara perempuan memanggil nama kalian, padahal hutan sedang sepi, kalian bakal berhenti atau lari? Dan buat kalian yang nonton malam hari, ya sudah, terima nasib. Cerita ini bukan cerita biasa. Ini tentang makhluk yang katanya sangat mirip manusia, tapi bukan manusia sama sekali. Tapi sebelum kita mulai cerita kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, karena cerita kita akan mencekam dan penuh misteri. Sekarang, mari kita mulai. Jadi gini teman-teman, saya dapat cerita ini dari seorang pendaki bernama Ridwan, asal Sumatera Barat. Ridwan bilang kalau kejadian ini bukan katanya orang, bukan juga cerita turun-temurun. Ini pengalaman dia sendiri. Pengalaman yang sampai sekarang masih bikin dia nggak berani lewat daerah itu sendirian. Waktu itu, Ridwan mendaki bareng sahabatnya, Yoga. Mereka berdua sudah sering naik gunung sebelumnya, jadi bukan tipe pendaki amatir yang gampang panik. Cuaca juga lagi bagus, nggak ada tanda-tanda hujan. Tapi, sejak langkah pertama masuk ke jalur pendakian, Ridwan udah ngerasa ada yang aneh. Anginnya ada, tapi dedaunan nggak bergerak. Normalnya, kalau angin lewat, pasti ada suara gesekan ranting. Ini nggak sama sekali. Ridwan sempat bercanda ke Yoga. Sepi banget ya, kayak gunungnya lagi tidur. Tapi Yoga nggak ketawa, dia cuma jawab pendek. Nggak biasa ini. Semakin naik, suasana makin aneh. Udara yang tadi anget, jadi tiba-tiba adem banget, padahal matahari masih tinggi. Mereka mulai masuk ke area hutan lumut, daerah yang memang terkenal angker di kalangan pendaki lokal. Dan di sanalah, suara itu muncul. Suara perempuan memanggil, sangat pelan, bergema. Sini, ikut kami. Ridwan berhenti. Dia menoleh ke belakang, ke kiri, ke kanan. Nggak ada siapa-siapa. Yang ada cuma kabut tipis yang muncul entah dari mana. Ridwan bilang ke Yoga, ada orang manggil, mungkin pendaki lain kali. Tapi Yoga langsung narik lengannya. Suaranya rendah tapi tegas. Wan, suara itu bukan manusia biasa. Ridwan merinding, tapi masih berusaha mikir logis. Mungkin pendaki lain, mungkin suara pantulan, tapi makin lama mereka jalan, perasaan aneh itu makin kuat. Lalu mereka melihat jejak kaki. Di tengah jalur yang tanahnya lembut, ada deretan jejak kaki kecil. Bukan jejak binatang, bukan jejak pendaki. Jejaknya seperti kaki manusia kecil, tanpa sandal, tapi dalam. Dalam banget, seperti pemiliknya berbobot, padahal bentuknya ramping. Masalahnya bukan cuma satu atau dua jejak. Jejaknya banyak, berlapis-lapis, rapi, saling bersinggungan, tapi semuanya mengarah ke satu titik. Dan titik itu bukan jalur pendakian resmi, itu jalur kecil, sempit, ditutup semak, tidak ada di peta. Yoga langsung bilang, jangan ikuti itu, kita putar balik. Tapi Ridwan bilang dia kena tarikan aneh. Bukan tarikan fisik, tapi tarikan rasa penasaran yang nggak bisa dijelaskan. Seolah ada yang memanggilnya untuk mendekat. Kesini. Ridwan mau ngerjain Yoga, mau pura-pura ngelangkah ke jalur itu. Tapi begitu dia mendekat 2 langkah, datang angin dingin yang menusuk. Bukan dingin biasa. Ini dingin lembab yang bikin bulu kuduk berdiri. Dan angin itu membawa sebuah bau. Wangi bunga-bungaan, tapi bercampur bau tanah basah. Wangi yang gak asing, tapi Ridwan sendiri gak tahu itu wangi apa. Yoga langsung pucat waktu nyium. Dengan suara nyaris berbisik, Yoga bilang, Wan, itu wangi bunian. Jangan diterusin, jangan lihat belakang, jangan. Ridwan baru mau tanya, apa itu bunian? Tapi mulutnya langsung kaku karena dia melihat sesuatu. Di antara pepohonan lumut, ada bayangan perempuan berdiri. Diam. Rambutnya panjang sampai hampir menyentuh tanah. Pakaiannya putih, tapi bukan putih kain. Lebih seperti embun padat atau kabut yang membentuk baju. Mukanya samar, seperti tidak sepenuhnya nyata. Perempuan itu tersenyum, dan yang bikin Ridwan hampir pingsan adalah ketika perempuan itu melambai pelan. Gerakannya aneh, halus, terlalu halus untuk ukuran tubuh manusia. Yoga langsung narik Ridwan sambil gemetar. Jangan lihat terus. Turun sekarang Wan, turun. Tapi Ridwan nggak bisa gerak. Kakinya berat, seperti ditahan sesuatu. Dia nggak bisa berhenti menatap.
Mata perempuan kabut itu seperti punya daya tarik yang aneh. Ada rasa damai tapi sekaligus ngeri. Dan tepat ketika Ridwan sadar dia sudah menatap terlalu lama, perempuan itu menghilang di balik kabut. Bukan lari, bukan bergerak, hilang begitu saja, seolah tubuhnya larut ke udara. Ridwan langsung panik, dia dan Yoga lari turun beberapa meter. Nafas mereka terengah-engah, tapi hawa dingin itu malah makin kuat. Lalu, lebih parah lagi, suara perempuan tadi muncul lagi. Sampai sini. Ridwan bilang, suara itu kali ini tidak terdengar dari satu arah. Suaranya datang dari banyak tempat, seperti ada banyak orang yang bicara bersamaan. Dan di antara suara-suara itu, Ridwan mendengar suara langkah kecil, cepat dan rapi. Bukan langkah pendaki. Ridwan yakin betul saat itu dia sedang dikepung. Dikepung oleh sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata. Yoga langsung narik tangannya keras-keras dan bilang, "Wan, kalau kamu dengar nama kamu disebut, jangan jawab. Apapun yang terjadi." Waktu mereka mau lari lebih jauh, Ridwan melihat sesuatu dari sudut matanya. Di antara kabut lumut, bayangan kecil seperti anak-anak. Berbaris rapi, diam, menatap. Tapi hanya terlihat sampai pinggang. Bagian bawah tubuh mereka tertutup kabut tebal. Lalu salah satu dari mereka mengangkat tangan, menunjuk ke arah Ridwan. Ridwan langsung ngerasa seluruh tubuhnya lemes. Yoga narik paksa dia, hampir jatuh, hampir terseret. Mereka berdua lari sekuat tenaga sampai kabut itu hilang dan suara-suara itu memudar. Begitu sampai tempat yang lebih terang, Ridwan baru sadar salah satu jejak kaki kecil itu menempel di betisnya. Bukan tanah, bukan lumpur, tapi seperti bekas sentuhan dingin yang meninggalkan warna pucat. Dan di bagian telinganya masih terdengar suara bisikan terakhir, "Kamu hampir ikut kami." Ridwan bilang saat itu tidak peduli lagi tentang jalur. Tidak peduli kemana kakinya membawa. Dia cuma tahu satu hal, jangan menoleh. Tapi saat mereka berdua berlari, suara-suara itu mulai terdengar di belakang mereka. Bukan suara langkah manusia, dan bukan suara kaki menginjak tanah. Ridwan bilang suaranya seperti desir angin, tapi padat, berat, dan bergerombol. Seolah ratusan daun kering disapu angin bersamaan, tapi lebih cepat, lebih mendekat. Itu bukan napas manusia. Ridwan tahu mereka dikejar. Dia bisa merasakan angin dingin memotong punggungnya. Seperti ada banyak sosok berlari mengejar tanpa menginjak apapun. Pohon-pohon di samping jalur seakan bergerak cepat. Karena saking paniknya mereka berdua, Yoga terus mengulang, "Jangan nengok Wan, jangan nengok, jangan kasih mereka kesempatan." Tapi Ridwan bilang dia sempat menoleh sedikit, hanya dari ekor mata. Dan dia langsung menyesal. Salah satu dari sosok bunian itu melayang cepat, hampir sejajar dengan mereka. Matanya hitam pekat, tidak ada bola mata, tangannya terulur panjang, terlalu panjang untuk ukuran tubuh manusia. Seolah tulangnya lentur seperti karet. Dan wajahnya bukan wajah manusia. Bentuknya aneh, seperti wajah yang disingkirkan dari cahaya matahari terlalu lama. Pucat, bening, dan tersenyum tidak wajar. Percis seperti melihat makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Yoga akhirnya menarik Ridwan masuk ke jalur kecil yang dipenuhi akar dan batu. Mereka hampir tersungkur, tapi tetap berlari. Napas Ridwan berat, dadanya sakit, tapi suara dari belakang makin dekat. "Mereka ngejar Wan, cepat." Ridwan bilang dia bisa mendengar bisikan yang semakin jelas. Bukan satu suara, tapi banyak. Semuanya berbicara bersamaan. "Kami sudah memilih, kalian milih kami. Jangan pergi." Ridwan dan Yoga hampir jatuh tersungkur ketika suara itu tiba-tiba berhenti. Tidak ada lagi yang mengejar, hening. Terlalu hening. Ridwan bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dan bau wangi bunga tadi tiba-tiba berubah menjadi bau tanah basah yang kuat, sangat kuat. Ridwan menutup hidungnya. Yoga menarik lengannya pelan dan berbisik, "Wan, jangan lihat ke belakang." Tapi mereka masih ada. Dan Ridwan tahu, tanpa harus menoleh, bahwa sesuatu sedang memperhatikan mereka di balik pepohonan. Mengikuti, menunggu, mengamati. Seolah mereka belum selesai, seolah mereka masih menginginkan sesuatu.
atau seseorang. Ridwan dan Yoga akhirnya berhasil keluar dari jalur aneh yang penuh lumut itu. Begitu kaki mereka menginjak kembali trek utama, ada sesuatu yang berubah drastis. Udara yang tadinya seperti membeku, kini terasa hangat dan berangin. Suara hutan yang sempat hilang tiba-tiba kembali. Suara burung hutan, suara dedaunan tergesek angin, bahkan suara ranting patah terdengar normal. Ridwan enelan ludah. "Bro, kita barusan dari mana sih sebenarnya?" Yoga nggak langsung jawab. Dia hanya memandangi jalur lumut tadi, yang kini terlihat seperti jalur biasa, tidak semenyeramkan saat mereka di dalamnya. Namun entah kenapa, meski terlihat normal, ada aura yang seperti menahan mereka untuk tidak menolehnya terlalu lama. Yoga akhirnya berkata pelan, "Gue rasa kita tadi bukan di tempat yang sama kayak ini. Kita kayak masuk ke dunia yang gak kelihatan mata manusia." Ridwan mengangguk tanpa menoleh lagi. Ada perasaan aneh, seperti mereka baru saja keluar dari ruang sempit yang tidak seharusnya mereka masuki. Napasnya pun terasa berat, seperti menyesuaikan kembali dengan udara dunia nyata. Mereka melanjutkan perjalanan ke pos peristirahatan. Dan disitulah kejadian yang membuat bulu kuduk mereka bangkit dimulai. Dua pendaki lain sedang duduk sambil masak air. Ketika Ridwan dan Yoga lewat, pendaki itu langsung nyapa. "Bang, kalian dari mana? Tadi kami lihat kalian jalan bareng rombongan." Ridwan dan Yoga berhenti, saling pandang. "Rombongan? Maksudnya gimana, Bang?" Pendaki itu menunjuk ke arah jalur yang baru mereka lewati. "Iya, tadi ada rombongan sekitar 5 orang lebih di belakang kalian. Badan mereka tinggi-tinggi, putih banget kulitnya. Kami kira porter lokal." Wajah Yoga langsung pucat. Ridwan merasakan rambut tengkuknya berdiri. Mereka tahu betul, orang Bunian sering menampakkan diri dalam kelompok. Dan biasanya, kalau manusia sampai bisa melihat wujud mereka, itu bukan pertanda baik. Yoga menarik tangan Ridwan dan duduk menjauh. "Wan, mereka ngikutin kita dari tadi." Ridwan hanya bisa mengangguk. Dadanya sesak. Malam itu, setelah mendirikan tenda, mereka masuk lebih cepat dari biasanya. Ketika suasana mulai sepi, Ridwan mencoba tidur tapi matanya terus sulit terpejam. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah-wajah pucat itu muncul, melayang pelang seolah mereka sedang memperhatikan dari kejauhan. Ridwan membuka mata besar-besar. "Ya Tuhan, jangan sampai mereka muncul lagi." Yoga sudah memalingkan buka ke arah dinding tenda. "Tidur aja, Wan. Jangan dipikirin." Tapi Ridwan tahu, suara Yoga sendiri bergetar. Dia juga takut. Waktu berlalu lambat. Udara malam terasa semakin dingin, hutan terasa sunyi, terlalu sunyi, seperti seluruh makhluk hidup memilih diam. Hingga akhirnya, sekitar jam 2 malam, Ridwan yang baru saja terlelap setengah sadar mendengar sesuatu. Suara langkah pelan. Tap, tap, tap. Ritmenya teratur. Sangat pelan. Tidak seperti sepatu pendaki, tidak seperti binatang. Ridwan menggigit bibir agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar. Kemudian, suara itu berhenti tepat di belakang tenda mereka. Hening. Hening yang menekan dada. Lalu suara bisikan muncul, sangat dekat. Seperti seseorang membisikkan tepat di telinga, tapi dari luar tenda. "Kami sudah mengikuti. Jangan menolak." Ridwan menahan teriakannya hingga dada terasa sesak. Napasnya memburu. Yoga refleks menutup mulut Ridwan, mencegah temannya bersuara. Mereka berdua membeku di tempat, tidak berani bergerak sedikit pun. Dari luar tenda, terdengar seperti ada sesuatu merayap pelan mengitari tenda itu. Seret, seret. Ridwan menggermas matras dengan tangan gemetar. Yoga menundukkan kepala, memejamkan mata erat-erat. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani batuk. Suara itu berputar perlahan, lalu berhenti di sisi lain tenda. Lagi-lagi bisikan itu muncul. "Nanti, saat kalian sendiri,
kami jemput." Ridwan merasakan bulu kuduknya naik sampai kepala. Yoga menggigit bibir, hampir menangis. Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh. Tap, tap, tap. Semakin jauh, semakin hilang. Namun bagi Ridwan, itu bukan berarti mereka benar-benar pergi. Ada perasaan kuat seolah makhluk itu masih menunggu di luar jangkauan pandangan manusia. Memperhatikan, mengawasi, memastikan bahwa dua pendaki itu tidak akan bisa keluar dari perhatian mereka. Ridwan menatap laton langit tenda, mata terbuka lebar. "Wan, mereka belum pergi, gue yakin." Yoga menelan ludah, lalu menjawab tanpa menoleh. "Gue tahu, Wan. Gue juga bisa ngerasain." Udara malam terasa makin dingin. Namun entah kenapa keringat dingin di punggung mereka tidak berhenti mengalir. Karena keduanya sadar, mereka bukan hanya dilihat, mereka sedang diawasi. Dan mungkin sedang dipilih. Setibanya mereka di kaki gunung, Ridwan dan Yoga masih terlihat pucat, seperti orang yang baru saja kembali dari tempat yang seharusnya tidak mereka jamahi. Langkah mereka gemetar, bukan karena lelah, tapi karena sepanjang perjalanan turun, mereka merasa seperti ada yang mengikuti. Bukan fisiknya, tapi bayangannya. Mereka kemudian mampir ke rumah seorang ibu penjaga hutan yang sudah lama tinggal di area itu. Rumahnya sederhana, berdinding kayu tua, dengan halaman yang dipenuhi tanaman obat. Dari luar, terdengar suara angin lewat celah-celah dinding, seperti berbisik. Begitu Ridwan dan Yoga melangkah masuk halaman, ibu itu langsung keluar dari pintu rumah. Matanya menatap keduanya tanpa berkedip, seperti langsung membaca apa yang mereka alami. "Kalian bukan cuma tersesat." Ridwan menelan ludah. Yoga keras-keras mencoba tersenyum, tapi jelas wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa takut. Ibu itu mengajak mereka duduk di bangku bambu. Tidak ada sapaan basa-basi, tidak ada pertanyaan. Hanya tatapan dalam yang seperti menembus pikiran mereka. "Dari cara kalian berjalan, aku sudah tahu. Ada yang mengikuti kalian dari atas." Ridwan langsung merinding. Yoga memegang lengannya sendiri, mencoba memastikan bahwa kulitnya sendiri masih terasa hangat dan nyata. "Mereka itu bukan hantu," kata ibu itu. "Mereka itu manusia, tapi bukan manusia seperti kita. Mereka hidup di dunia lain, dunia yang berjalan berdampingan dengan dunia kita." Angin tiba-tiba berhembus sedikit lebih kencang. Daun-daun di halaman bergesekan pelan seperti mengamini ucapan ibu tua itu. Ridwan akhirnya bertanya. Suaranya bergetar. "Bu, kenapa mereka mencari manusia?" Ibu itu menghela napas panjang sebelum menjawab, seolah sedang memikirkan cara yang paling halus untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak diucapkan. "Karena mereka makin sedikit. Dunia mereka hampir tidak berubah sejak lama. Tidak ada yang lahir banyak. Tidak ada yang tumbuh. Mereka bertahan dengan apa yang mereka punya. Dan manusia terus masuk wilayah mereka. Terus berjalan dekat pintu dunia mereka." Ridwan dan Yoga menatap satu sama lain. Pintu dunia? Kata-kata itu terdengar seperti dongeng, tapi entah kenapa justru terasa paling masuk akal dibanding apapun yang mereka pikirkan. Ibu itu melanjutkan, "Orang Bunian memilih manusia yang tersesat, manusia yang punya rasa penasaran besar, atau manusia yang hatinya longgar, mudah ditarik ke dunia mereka. Itulah kenapa kalian dipanggil, itulah kenapa kalian dibuntuti. Mereka lihat kalian, dan mereka pikir kalian cocok." Yoga langsung merinding dari kaki sampai kepala.
Ridwan menunduk, memikirkan kembali setiap langkah yang dia ambil saat di jalur lumut itu. Saat suara mereka tiba-tiba menghilang, saat udara berubah, saat bayangan putih itu berada tepat di belakang mereka. Yoga akhirnya bertanya dengan suara sangat pelan, hampir tidak terdengar. "Bu, kalau misalnya kami ikut, maksudnya kalau kami masuk dunia mereka, apa kami bisa balik?" Ibu itu menatapnya lama, terlalu lama, seolah sedang menghitung sesuatu di dalam kepala. Banyak yang pergi jauh dan tidak pernah kembali. Ridwan merasakan jantungnya berhenti sesaat. Ibu itu tidak mengatakannya dengan nada menancap, tidak menakut-nakuti. Justru karena itu, kata-katanya terasa jauh lebih nyata. Kemudian, ibu itu mengambil sebuah wadah kecil berisi daun kering. Dia menaruhnya di tangan Ridwan. "Aku berharap kalian tidak dipilih lagi. Tapi orang Bunian itu, kalau sudah tertarik dengan seseorang, mereka tidak mudah melepaskan." Yoga spontan bertanya, "Terus, apa yang harus kami lakukan kalau mereka muncul lagi?" Ibu itu menjawab sambil menatap hutan yang membentang di kejauhan. Suaranya berubah menjadi sangat pelan. "Kalau suatu hari kalian mencium wangi bunga, tapi kalian tahu di sekitar tidak ada bunga sama sekali, jangan menoleh." Ridwan langsung merinding. Yoga menutup mulutnya. Napasnya tersengal. Ibu itu melanjutkan, "Wangi itu tanda mereka dekat. Mereka menandai orang yang mereka incar dengan aroma itu. Kalau kalian menoleh, itu berarti kalian mengakui panggilan mereka." Ridwan memegang dadanya sendiri, memastikan napasnya tetap stabil. Yoga menegakkan tubuh, tapi sorot matanya kosong, seolah bagian dirinya masih tertinggal di jalur lumut itu. Ibu penjaga hutan berdiri dan menepuk bahu mereka masing-masing. "Yang penting, jangan pernah merasa kalian aman hanya karena sudah turun gunung." Ridwan tersentak. "Bu, maksudnya?" "Dunia mereka itu tidak terikat tempat. Mereka bisa muncul di mana saja, selama kalian masih berada dalam ingatan mereka." Hening. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Hanya angin sore yang berdesir pelan melewati halaman rumah itu. Ridwan akhirnya berdiri dengan tubuh sedikit gemetar. Yoga mengikuti, meski langkahnya sangat berat. Sebelum mereka benar-benar pergi, ibu itu memberi pesan terakhir. "Kalau suatu hari kalian sendirian, kalian merasa ada yang berjalan tepat di belakang kalian, jangan berhenti. Mereka sedang menguji. Apakah kalian siap dibawa? Atau masih ingin tinggal?" Ridwan menelan ludah, memaksa dirinya mengangguk. Yoga hanya mampu berbisik lirih, "Terima kasih, Bu." Mereka berjalan menjauh dari rumah itu. Matahari sore mulai turun, membentuk bayangan panjang di tanah. Ridwan dan Yoga tidak berani menoleh ke belakang. Bukan karena takut pada ibu itu, tapi karena kata-kata yang baru saja mereka dengar masih menggantung di kepala. Dan saat mereka melewati tepi hutan, keduanya mencium sesuatu. Aroma samar. Aroma bunga yang sangat lembut. Padahal tidak ada satupun bunga di sekitar mereka. Ridwan berhenti. Yoga juga berhenti. Keduanya langsung saling tatap, mata membesar. Jangan menoleh." Langkah mereka terhenti. Hanya aroma itu dan hutan di belakang mereka yang terasa terlalu sunyi. Setelah semua yang terjadi, Ridwan mencoba hidup seperti biasa. Tapi setiap hari terasa tidak sama lagi. Di kamar kosnya yang sempit, dia sering merasa ada yang memperhatikan. Kadang saat dia baru memejamkan mata, muncul aroma bunga manis yang tidak pernah dia kenal. Wangi itu lembut, tapi menusuk ke hidung seperti berasal dari dunia lain.
Ridwan mulai takut dengan ruangan gelap. Setiap kali dia lewat lorong kos yang remang-remang, dia selalu merasa ada langkah lain yang mengikuti tepat di belakangnya. Langkah ringan, seperti kaki tanpa alas. Namun setiap kali dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Mimpi-mimpi buruk pun mulai datang. Suatu malam, dia melihat dirinya kembali berdiri di jalur mut itu. Udara lembab, sunyi, dan dingin. Di depannya muncul sosok perempuan berambut panjang, kulit pucat, matanya tenang, seperti tidak berkedip. Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak manusiawi. Dengan suara yang terdengar seperti bergema dari dua arah sekaligus, sosok itu berkata, "Kami belum selesai. Dunia kami butuh manusia baru." Ridwan terbangun sambil terengah, tubuhnya berkeringat, tapi lehernya benar-benar dingin, seperti ada tangan yang baru saja menyentuhnya perlahan. Dia langsung menyalakan lampu, tapi rasa diawasi itu tidak hilang. Ridwan akhirnya menceritakan semuanya bukan untuk menakutkan, tapi untuk memperingatkan. Setelah kejadian itu, dia selalu bertanya-tanya, apakah mereka masih mencarinya? Atau mungkin mereka sedang mencari orang lain sekarang? Jadi, kalau suatu hari kamu masuk hutan, lalu mencium wangi bunga manis yang muncul tiba-tiba, padahal tidak ada pohon yang berbunga, jangan menoleh, karena mereka selalu mendekat, tanpa suara. Dan ingat satu hal, mereka tidak pernah berjalan sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita misteri ini sampai akhir. Kalau kamu suka cerita-cerita seperti ini dan ingin mendengar lebih banyak kisah misteri dari seluruh Indonesia, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa jadi cerita berikutnya di channel Ada Tiada. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya, kalau kamu berani.